Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa duduk bersimpuh, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, iman kita makin meningkat di hadapan Allah, ketakwaan kita makin meningkat di hadapan Allah, dan apabila nanti kita diwafatkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga nanti kita pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kota Makkah zaman dahulu terdapat seorang wanita tua yang bernama Saidah As-Sa'diyah. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan wanita ini adalah wanita yang kurang waras, tidak berakal sehat. Wanita tua ini kita kenal seorang nenek yang luar biasa. Dari nenek ini kerjaannya adalah memintal benang menjadi kain yang sangat indah, nikmat dipandang mata, nyaman disandangnya. Jamaah Jumat, di dalam pikiran kita yang namanya seorang nenek itu adalah yang sudah rabun matanya, kabur pandangannya, keriput kulitnya, rambutnya sudah pada putih, giginya sudah pada berjatuhan, tangannya gemetaran,
Kalau berjalan kakinya kurang panjang melangkahnya, badannya sempoyongan. Tetapi yang luar biasa adalah sang nenek ini memintal kain yang sangat indah dari benang satu persatu. Begitu sudah jadi kainnya, bukan dipasarkan dengan harga tinggi, bukan dijual dengan harga mahal, bukan ditawarkan kepada orang-orang kaya, bukan ditawarkan kepada para pembesar. Sudah jadi kainnya, malah dicerai-beraikan kembali menjadi benang satu persatu seperti semula. Jamaah Jumat, bayangkan nenek yang sudah rabun matanya, kabur pandangannya, jari jemarinya gemetaran. Kalau jalan sempoyongan, dia mengambil benang, lalu benang tersebut dia masukkan ke dalam lubang jarum yang sangat kecil. Dia masukkan dengan susah payah, dia mental benangnya dengan susah payah, dengan satu kesungguhan yang luar biasa. Sudah jadi kainnya, tapi dirusakkan kembali. Dalam pandangan kita, kalau ada nenek seperti ini nenek sudah gila, atau nenek tidak waras lagi, dan nenek tidak berakal sehat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita semuanya, wala takunu kalladhi naghadhat ghusalaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian semuanya seperti nenek yang sangat tua ini, yang kerjaannya memental benang. Kalau sudah jadi kainnya, dicerai-beraikan kembali. Jamaah Jumat, dari kisah ini minimal dua pelajaran yang bisa kita ambil pada siang hari ini. Yang pertama, sebelum menjadi bangsa Indonesia, sebelum menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu hidupnya berkerajaan-kerajaan, hidupnya bersultan-kesultanan. Masing-masing ada negara-negara kecil di Nusantara dulu. Hidupnya berpulau-pulau, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda bahasa, berbeda karakter. Pulaunya ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Papua, ada Nusa Tenggara, ada Sulawesi. Dari pulau-pulau tersebut, dari budaya-budaya tersebut, berbeda bahasa tersebut digabungkan oleh para leluhur kita, para pendahulu bangsa, oleh para pejuang bangsa. Dari para pejuang di negeri ini menyatukan pulau-pulau tersebut, menyatukan berbeda bahasa tersebut, menyatukan berbeda bangsa tersebut menjadi kain yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat para leluhur bangsa kita, para pendahulu bangsa kita, para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama, para kiai, para guru ngaji menyatukan kain yang bernama Nusantara ini menjadi NKRI. Dengan susah payahnya, korbannya mereka tidak hanya waktu, dikorbankan tidak hanya harta, dikorbankan tidak hanya kehormatannya, bahkan mereka nyawa jadi taruhannya, nyawa dikorbankannya untuk mendirikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian daripada perjuangan mereka. Tetapi kalau ada pada saat ini, ada di antara anak-anak bangsa, ada di antara politikus-politikus kita, ada di antara para pembesar-pembesar di negeri ini, mereka ingin mencerai-beraikan kembali NKRI, mereka ingin memisahkan daripada NKRI. Ada di antara mereka yang kerjaannya merusak persatuan bangsa, maka mereka bisa kita katakan sebagai politikus yang kurang waras, politikus yang tidak berakal sehat. Lama-lama
menjadi politikus gila atau para pemimpin bangsa yang gila, karena mereka ingin memecah belah persatuan daripada anak-anak bangsa NKRI. Susah payah para pendahulu bangsa ini menyatukan benang-benang di Nusantara, menyatukan benang-benang bangsa ini, menyatukan benang-benang kerajaan-kerajaan di negeri ini, menyatukan benang-benang kesultanan di negeri ini menjadi kain NKRI. Susah payah, lama perjuangannya. Tapi kalau ada saat ini para pembesar bangsa, para pengamat-pengamat ingin mencerai-beraikan kembali, pantaslah kita katakan kepada mereka tidak berakal sehat, sama seperti nenek tua tadi. Jemaah Jumat, pelajaran yang kedua adalah sekitar 2 minggu yang lalu kita memasuki Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka pantas kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, minal aidina wal faidin, daripada orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke dalam kesucian. Menang dalam hal apa? Menang dalam rangka mengendalikan hawa nafsu selama berpuasa 1 bulan full di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat, selama 1 bulan full kita berpuasa, siangnya kita menahan lapar, haus kita, dahaga kita, lapar kita, letih kita, lemas tubuh kita, kunang-kunang mata kita, kerjaannya hanya berbaring kita di tempat tidur, berbaring kita di masjid-masjid, berbaring kita di musolah-musolah, gampang kita terlelap tidur. Itu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Tapi tetap kita semangat untuk memintal benang-benang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya kita qiyamul lail, malam harinya kita solat tarawih, malam harinya kita membaca Al-Quran, i'tikaf. Kita pintal benang-benang solat tarawih kita selama 1 bulan full. Kita memintal benang baca Quran kita selama 1 bulan full. Kita lakukan dengan susah payah selama 1 bulan full. Kita lakukan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan imbalan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita lakukan, maka keluar kita di bulan suci Ramadan, memasuki bulan Syawal, ada kalimat dari saudara-saudara kita, minal aidina wal faizin, selamat menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan orang-orang yang kembali ke dalam kesuciannya. Jamaah Jumat, bulan puasa telah kita lewati. Saat ini kita berada di bulan Syawal, lalu kita akan memasuki bulan-bulan selanjutnya. Maka jangan sampai kita merusakkan kembali benang-benang kebaikan kita selama bulan suci Ramadan. Benang-benang puasa kita yang kita bangun selama bulan suci Ramadan, benang-benang ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, benang-benang baca Quran kita selama bulan suci Ramadan, benang-benang qiyamul lail kita selama bulan suci Ramadan, benang-benang daripada sedekah kita, infak kita selama bulan suci Ramadan, kita pertahankan benang tersebut yang sudah menjadi kain Ramadan yang sangat indah, kain kebaikan yang sangat indah. Kalau ada di antara kita yang merusakkan kembali benang kebaikan tersebut, benang Ramadan tersebut, cerai-berai kembali dengan maksiat yang kita lakukan, dengan dosa yang kita lakukan, maka pantaslah kita alamatkan kepada pribadi-pribadi kita, pribadi-pribadi yang sudah rugi, pribadi-pribadi yang kurang waras, dan pribadi-pribadi yang tidak berakal sehat. Sama seperti sang nenek tadi yang bersusah payah
memintal kain dari benang menjadi kain yang sangat indah kalau sudah jadi dicerai-beraikan kembali. Maka spirit Ramadan yang telah kita bangun selama ini, benang-benang kebaikan yang telah kita bangun selama ini, kita pertahankan di luar daripada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita nanti bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang, jemaah Jumat sekalian, sehingga kebaikan ini kita bisa panen pahalanya di akhirat nanti. Maka pertahankan semangat qiyamul lailnya, pertahankan semangat puasanya, pertahankan semangat baca Qur'annya, pertahankan semangat amal infaknya, pertahankan semangat untuk syiar di masjidnya, pertahankan semangat menghidupkan ibadah kepada Allah. Apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dalam keadaan beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semuanya meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, mempertahankan spirit amal ibadah kita, mempertahankan kain yang sangat indah yang telah kita bangun selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukannya atas izin dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. Allahumma salim ikhwanana fi kulli makan, Allahumma salim ikhwanana fi Palestin, Allahumma salim ikhwanana fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.